Dipermalukan mertua di depan keluarga besar yang membuatku gatal-gatal saat acara makan bersama. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselku, ketika sebuah pesan masuk dari ibu mertuaku, Bu Rina. Aku sudah bisa menebak bahwa pesan itu akan berisi undangan untuk acara keluarga besar di rumahnya. Sejak menikah dengan Mas Milzam, aku memang sering diminta hadir dalam pertemuan keluarga mereka, dan sejujurnya, aku merasa cemas setiap kali menerima undangan tersebut. Namun, kali ini aku mencoba menenangkan diri. Mas Milzam, suamiku yang penuh pengertian, meyakinkanku bahwa kali ini ibunya akan lebih hati-hati dan menghormati alergiku terhadap seafood. Tenang, Dinda. Ibu tahu kamu alergi. Tidak akan ada seafood di sana, katanya dengan penuh keyakinan, seolah-olah perkataannya bisa menghapus semua kecemasan yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Aku ingin percaya, namun firasat buruk itu tak bisa aku lawan. Aku tahu betul bagaimana sikap Bu Rina yang kadang bisa sangat memaksakan kehendaknya. Beberapa kali, dia mencoba memperbaiki sikapku, menganggapku terlalu manja karena alergiku yang membuatku tidak bisa makan sembarangan. Makan sedikit saja tidak akan mati, begitu katanya beberapa waktu lalu, ketika aku menolaknya dengan alasan yang sama. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhku sangat sensitif terhadap makanan laut, dan dampaknya bisa berbahaya. Meski begitu, aku memilih untuk menahan perasaan cemas ini, berharap kali ini Bu Rina benar-benar menghargai dan mengerti kondisiku. Mas Milzam kembali memastikan semuanya akan berjalan lancar. Namun, di balik kata-katanya yang menenangkan, aku merasakan sebuah ketegangan yang semakin menguat. Setiap kali Bu Rina mengundang kami, aku tidak bisa menahan rasa khawatir yang selalu datang. Aku ingin agar hubungan keluarga ini bisa baik-baik saja, tetapi ada ketegangan yang mengendap, seolah-olah aku selalu menjadi pusat perhatian yang salah, dan itu bukanlah posisi yang nyaman. Saat itu juga, aku mulai merencanakan segala sesuatu yang mungkin bisa membuat acara makan malam itu berjalan lancar. Aku bahkan sempat berpikir untuk membawa bekal makanan sendiri, meskipun aku tahu itu akan membuat Bu Rina merasa tersinggung. Tapi entah mengapa, aku merasa lebih aman jika aku memiliki pilihan lain selain apa yang disajikan di meja makan keluarga besar mereka. Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan lebih lanjut jika sesuatu yang buruk terjadi lagi. Namun, aku tidak mengatakan hal ini kepada Mas Milzam. Aku hanya tersenyum dan mencoba berpikir positif, meski hati kecilku berbisik bahwa akan ada kejutan tak terduga dari Bu Rina di malam itu. Aku menghela napas panjang, mematikan ponselku, dan kembali berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Namun, meskipun aku mencoba melupakan kekhawatiran itu, bayangan acara makan malam itu terus mengusik pikiranku. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku dan Mas Milzam mulai bersiap-siap untuk menghadiri makan malam keluarga besar di rumah Bu Rina. Aku merasa sedikit cemas, meskipun Mas Milzam terus meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ibu sudah berjanji untuk tidak membuat masalah, Dinda. Jangan khawatir, katanya sambil memegang tanganku dengan lembut. Namun, aku masih tidak bisa menepis firasat buruk yang sudah mengendap dalam diriku sejak pesan pertama dari Bu Rina. Saat aku mulai mempersiapkan diri, aku merasa bahwa tidak ada salahnya untuk membawa bekal makanan sendiri, sekadar berjaga-jaga jika nanti aku merasa tidak aman dengan hidangan yang disajikan. Aku memilih beberapa bahan makanan yang pasti aman untukku, nasi dengan ayam panggang dan sayuran yang segar. Meskipun terdengar sederhana, setidaknya aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang aman bagi tubuhku, yang mudah sekali bereaksi terhadap makanan laut. Aku juga membawa bumbu kacang untuk menambah rasa, agar makanan tersebut tidak terasa membosankan. Namun, saat aku menunjukkan bekal makananku kepada Mas Milzam, dia tampak sedikit bingung. Kenapa bawa makanan sendiri, Dinda? Bukankah kita bisa makan apa yang ibu masak? Tanyanya, jelas merasa tidak nyaman dengan pilihan yang kuambil. Aku bisa melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Mungkin dia takut hal ini akan membuat Bu Rina merasa tersinggung. Mas, aku cuma ingin berjaga-jaga. Kamu tahu sendiri kan,
Seafood itu bisa membahayakan aku, jawabku dengan lembut, berusaha meyakinkannya. Mas Milzam tetap terlihat ragu, namun dia akhirnya setuju. Kalau kamu merasa lebih nyaman seperti itu, tidak masalah. Tapi aku harap ibu mengerti. Aku hanya tersenyum kecil, meskipun aku tahu bahwa Burina tidak akan dengan mudah mengerti pilihan-pilihanku. Seringkali, dia menganggap aku berlebihan dalam menjaga kesehatan, apalagi masalah alergi yang aku derita. Sesampainya di rumah Burina, suasana sudah sangat ramai. Keluarga besar Mas Milzam sudah berkumpul, dan meja makan telah dipenuhi dengan berbagai hidangan mewah yang membuat perutku sedikit mual. Aku melihat Burina berdiri di dekat pintu, menyambut kami dengan senyum yang seolah-olah tulus. Namun, di balik senyum itu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku membuka kotak makananku, Burina langsung melirik dengan tajam. Dinda, kenapa bawa makanan sendiri? Masakan ibu nggak enak apa? Tanyanya, suaranya terdengar sinis. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, saya hanya membawa makanan sendiri sebagai persiapan, mengingat saya alergi seafood. Jadi saya lebih merasa aman kalau makan yang saya bawa. Aku tahu penjelasan ini terdengar sepele, tetapi aku juga tidak ingin membuat masalah di depan semua orang. Namun, Burina tidak terkesan dengan penjelasanku. Dia hanya mengangkat alis dan melangkah pergi tanpa berkata-kata lagi. Mas Milzam melihat kejadian itu dan langsung membelaku. Ibu, Dinda hanya khawatir soal alerginya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, Burina hanya melirik kami berdua dengan senyum tipis, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan apa yang kami katakan. Kalau Dinda tidak ingin makan, itu pilihan dia, jawabnya datar, seolah meremehkan kekhawatiranku. Aku merasa hati kecilku semakin teriris. Kenapa Burina tidak bisa sedikit saja memahami kondisiku? Kenapa dia selalu saja menanggapi masalah ini seolah itu hanya hal remeh yang bisa diabaikan begitu saja? Aku sudah cukup sabar selama ini. Tapi kali ini, rasanya kesabaran itu mulai menipis. Aku hanya bisa tersenyum canggung dan duduk di meja makan, berharap acara ini segera selesai tanpa ada kejadian buruk lainnya. Ketika aku duduk di kursi, aku melihat wajah beberapa anggota keluarga yang menatapku dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan. Sebagian besar tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalahku, sementara beberapa lainnya tampak berbisik, mungkin membicarakan betapa anehnya aku membawa makanan sendiri. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Aku tahu, kalaupun mereka ingin membicarakan itu, mereka tidak akan mengerti apa yang aku rasakan. Aku hanya ingin acara makan malam ini selesai tanpa ada masalah besar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, aku merasa seperti beban yang semakin berat, dan Burina semakin menunjukkan sikapnya yang dingin terhadapku. Aku pun semakin merasa asing di antara mereka. Aku memutuskan untuk tetap makan makanan yang kubawa. Meskipun aku tahu bahwa beberapa anggota keluarga mungkin menganggapku aneh atau bahkan manja. Namun, aku tidak bisa memaksakan diri untuk makan sesuatu yang bisa membahayakan tubuhku. Aku mencoba untuk tidak berpikir negatif, meskipun rasanya sangat sulit untuk mengabaikan perasaan terasing yang semakin menguat. Aku merasa, dalam keluarga ini, aku tidak pernah benar-benar diterima dengan baik, terlebih oleh ibu mertuaku yang selalu menantang batas-batas toleransiku. Makan malam itu akhirnya dimulai, dan suasana di ruang makan menjadi semakin riuh dengan gelak tawa dan obrolan hangat dari anggota keluarga yang sudah lama tidak berkumpul. Meja makan dipenuhi dengan hidangan-hidangan mewah yang menggugah selera, lengkap dengan berbagai macam lauk dan sayuran yang tampaknya dipersiapkan dengan sangat teliti oleh Burina. Udang goreng yang harum dengan warna emas yang menggoda, kepiting saus padang yang tampaknya baru saja diangkat dari wajan, serta hidangan laut lainnya menghiasi meja tersebut, menciptakan aroma yang sangat menggugah selera. Di satu sisi, aku merasa sedikit geli melihat keramaian ini. Namun, di sisi lain, aku merasakan kegelisahan yang semakin mencekam. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Burina tidak akan pernah melupakan masalah alergiku. Dengan senyum penuh kepura-puraan, Burina dengan penuh percaya diri mulai menyajikan hidangan satu persatu. Coba, Dinda. Ini udang goreng kesukaan kita. Kamu pasti suka, katanya sambil meletakkan piring yang penuh dengan udang goreng di depanku. Aku langsung merasa tegang. Rasanya, seluruh ruangan tiba-tiba berubah hening,
Meskipun di luar aku bisa mendengar suara riuh tawa dan obrolan yang mengalir. Semua mata seolah tertuju padaku, seolah menunggu reaksiku. Aku tahu bahwa Bu Rina sengaja meletakkan udang itu tepat di depanku. Aku menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk tidak panik. Aku bisa merasakan tangannya yang sedikit gemetar saat meletakkan hidangan itu, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. "Bu, saya tidak bisa makan seafood," kataku pelan, berusaha seolah-olah tidak ada yang salah. "Alergi saya sangat parah kalau makan udang, jadi lebih baik saya tidak mencicipinya." Aku berharap bahwa penjelasanku akan diterima dengan pengertian. Tapi ternyata, yang terjadi malah sebaliknya. Bu Rina menatapku dengan tajam. "Alergi? Ah, Dinda, jangan terlalu lebay. Cuma sedikit, nggak akan mati kok," jawabnya sambil tertawa kecil. "Coba saja sedikit, nanti kalau sakit baru kita urus." Semua orang di meja makan terdiam, dan aku bisa merasakan mereka memandangku dengan pandangan yang sulit kutebak. Ada yang terlihat khawatir, ada juga yang tampak bingung, tetapi Bu Rina tetap bersikeras dan menantangku, seolah-olah ini adalah sebuah ujian yang harus aku lalui. Aku melihat Mas Milzam, suamiku, yang duduk di sampingku. Dia jelas terjebak di antara kami, terombang-ambing antara membela aku atau menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan ibunya. Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengulangi penolakanku. "Bu, saya benar-benar tidak bisa. Saya bisa pingsan atau masuk rumah sakit kalau memaksakan diri makan seafood. Jadi, lebih baik saya tidak usah makan." Suasana semakin tegang. Di luar, suara-suara riuh dari keluarga yang lain semakin terdengar samar, seolah hilang begitu saja, tertelan ketegangan yang ada di meja makan ini. Bu Rina hanya tersenyum sinis. "Ah, Dinda, kamu itu terlalu manja. Dulu ibu makan seafood setiap hari. Nggak ada masalah kan? Jangan-jangan kamu takut cicipin makanan ibu, ya?" katanya dengan nada mengejek. Aku bisa melihat ekspresi kecewa di wajahnya, dan sepertinya dia benar-benar merasa bahwa alergiku hanyalah sebuah alasan untuk menghindari makanan yang dia buat. Semua anggota keluarga yang duduk di meja makan mulai menunduk atau berpura-pura sibuk dengan piring mereka. Mungkin karena mereka tahu betapa sulitnya situasi ini. Mas Milzam, meskipun sudah berusaha untuk membelaku beberapa kali, tampaknya merasa semakin tidak nyaman. "Ibu, Dinda benar. Dia tidak bisa makan udang. Ini sudah jelas. Kenapa ibu memaksakan?" kata Mas Milzam, suaranya lebih tegas kali ini. Tetapi Bu Rina hanya menatap kami berdua dengan senyum dingin, seolah-olah dia merasa semua ini hanyalah sebuah permainan yang harus dimenangkan dengan cara apapun. Aku merasa tubuhku mulai tegang, dan detak jantungku semakin cepat. Aku benar-benar takut akan akibat yang mungkin muncul jika aku mencoba makan makanan laut, tetapi di sisi lain, aku tidak ingin terus-menerus dipermalukan di depan keluarga besar ini. Aku menatap piringku yang kosong, berusaha mencari keberanian untuk menanggapi lagi. Tetapi, sebelum aku bisa mengatakan apapun, Bu Rina kembali membuka mulutnya. "Cuma sedikit saja, Dinda. Kalau memang nggak bisa, kita cari dokter besok. Gampang kok, cuma sedikit kan?" katanya lagi, kali ini dengan sedikit desakan dalam suaranya. Aku merasa seolah-olah dia benar-benar tidak menghargai kondisiku sama sekali, dan lebih mengutamakan kehormatan dirinya di depan keluarga besar ini. Aku mencoba menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diriku. Di saat itu, aku merasa cemas dan bingung. Kenapa aku harus selalu menjadi bahan permainan dalam drama keluarga ini? Aku hanya ingin pertemuan ini berjalan lancar tanpa ada drama atau konflik. Namun kenyataannya, aku malah semakin merasa terpojok. Sementara itu, Mas Milzam hanya bisa memandangku dengan ekspresi yang sulit kubaca, seperti sedang meminta maaf tanpa bisa berbuat banyak. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengalah dan memilih untuk tidak makan apapun. Aku mendorong piring udang itu sedikit menjauh dan berpura-pura sibuk dengan minuman yang ada di hadapanku. Aku tahu bahwa ini akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam, tapi aku tidak peduli lagi. Yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam permainan Bu Rina yang semakin hari semakin mempersulit hubungan kami. Sekitar 10 menit setelah aku menolak hidangan udang, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Awalnya hanya sedikit rasa gatal di tenggorokan, yang kuanggap biasa karena udara yang kering di ruangan makan. Namun,
Seiring berjalannya waktu, rasa gatal itu mulai menyebar ke bagian tubuh lain. Tangan dan kaki mulai terasa aneh, seolah kulitku sedang terbakar. Aku mencoba untuk tetap tenang, menelan rasa khawatir yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Mungkin ini hanya perasaan cemas berlebihan, pikirku, meskipun hatiku semakin gelisah. Namun, semakin lama, gejalanya semakin jelas dan semakin parah. Aku menatap Mas Milzam dengan wajah panik, mencoba menyampaikan apa yang sedang kualami tanpa harus berteriak. "Mas, aku merasa gatal sekali, rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres," kataku, suara sedikit tercekat karena rasa gatal yang semakin menjalar di tubuhku. Mas Milzam menatapku dengan cemas, namun seolah-olah ia belum sepenuhnya menyadari seberapa serius kondisiku. "Apa kamu baik-baik saja? Coba tahan sebentar." "Ya, Dinda." "Aku panggilkan obat anti alergi," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Mungkin dia juga mulai khawatir. Tetapi saat itu, aku merasa tubuhku semakin memburuk. Gatal-gatal itu mulai menjadi bentol-bentol merah di kulitku, dan aku mulai merasa sesak di dada. Tanda-tanda yang jelas bahwa aku sedang mengalami reaksi alergi yang cukup parah. Burina yang sejak tadi duduk di ujung meja, tampaknya mulai menyadari ada yang tidak beres. Namun, alih-alih menunjukkan rasa khawatir atau bahkan rasa bersalah, wajahnya justru menyeratkan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Dia hanya menatapku dengan tatapan tajam, seolah-olah ingin menganggapnya sebagai sebuah drama berlebihan dari diriku. "Ah, Dinda, jangan terlalu cengeng. Nggak ada apa-apa, ini cuma gatal biasa," katanya, suaranya terkesan meremehkan. Aku merasa seolah-olah kata-kata itu seperti sengatan tajam yang menusuk hati. Bukannya menawarkan bantuan, Burina malah mencibir dan mengejekku, seperti aku ini hanya mencari perhatian di tengah acara keluarga yang sedang berlangsung. Aku mencoba menahan diri, tetapi tubuhku semakin sulit dikendalikan. Bentol-bentol merah mulai muncul di leher, punggung, bahkan wajahku. Aku bisa merasakan kulitku yang panas seperti terbakar, dan rasa cemas itu semakin mencekam. Aku ingin berlari keluar dan mencari udara segar, tapi tubuhku terasa kaku, dan napasku mulai pendek. Tanpa bisa mengontrolnya lagi, aku akhirnya berdiri, dengan tangan yang gemetar, mencoba untuk pergi menuju kamar mandi untuk meredakan reaksi alergi yang semakin parah. Mas Milzam langsung panik melihat reaksiku yang semakin memburuk. "Dinda, kamu nggak apa-apa?" teriaknya, suaranya terdengar khawatir. Aku hanya bisa mengangguk lemah dan berjalan tergesa-gesa ke arah pintu. Namun, saat aku melangkah, mataku sempat menangkap pandangan dari Burina yang tidak menunjukkan rasa simpati sedikitpun. Dia hanya memandangku dengan senyum tipis, seolah-olah aku ini hanya berlebihan. "Dasar cengeng," ucapnya tanpa suara, meskipun aku bisa mendengar jelas dari mulutnya. Kata-kata itu semakin membuatku merasa terluka. Bagaimana bisa seorang ibu tidak peka terhadap kondisi anak menantunya sendiri? Aku merasa seolah-olah diriku tidak dihargai sama sekali. Aku akhirnya sampai di kamar mandi, berusaha menenangkan diriku. Aku mengunci pintu, lalu berdiri di depan cermin, melihat diriku yang sekarang sudah dipenuhi dengan bentol-bentol merah yang semakin membengkak. Aku meraba wajahku yang terasa panas, dan aku bisa merasakan air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Aku merasa sangat terluka, bukan hanya karena reaksi tubuhku yang begitu parah, tetapi juga karena perlakuan Burina yang terus-menerus meremehkan kondisiku. Ini bukan pertama kalinya dia memperlakukan aku seperti ini, tetapi kali ini, semuanya terasa lebih menyakitkan. Semua usaha untuk menjelaskan keadaan, semua permintaanku untuk dihormati, tampaknya tidak berarti apa-apa baginya. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun tubuhku semakin tidak terkendali. Aku mengambil ponselku, dan dengan tangan yang gemetar, aku menghubungi Mas Milzam. "Mas, aku butuh obat sekarang," kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak lama setelah itu, Mas Milzam mengetuk pintu kamar mandi dengan cemas. "Dinda, ayo keluar, kita ke rumah sakit, kamu harus segera diobati," katanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Aku mengangguk lemah, meskipun tubuhku hampir tidak mampu bergerak. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku bisa merasakan mata-mata anggota keluarga yang menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kujelaskan. Beberapa terlihat khawatir,
Tetapi yang lainnya tampak bingung dan bahkan ada yang terkesan menganggapku hanya berpura-pura. Di antara mereka, aku melihat Burina yang hanya duduk diam di kursinya, menatapku dengan pandangan yang begitu tajam, tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Bahkan, sepertinya ada sedikit kepuasan di wajahnya. Sebuah senyuman sinis yang mengisyaratkan bahwa dia merasa aku terlalu berlebihan dengan reaksiku ini. Aku merasa semakin terasing, semakin kecil, dan semakin tidak dihargai. Mas Milzam menggenggam tanganku dengan kuat, berusaha menenangkanku, meskipun aku tahu dia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan kecewanya terhadap ibunya. Kami pergi meninggalkan meja makan tanpa banyak kata, dan suasana di rumah Burina menjadi sunyi, seolah-olah tak ada yang peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Semua orang diam, seakan acara makan malam itu tidak pernah terjadi. Dan aku, dengan tubuh yang masih panas dan rasa sakit di hati, hanya bisa berpikir, bagaimana bisa seorang ibu begitu tega memperlakukan anak menantunya seperti ini? Saat aku akhirnya keluar dari kamar mandi, tubuhku masih terasa panas dan gatal, dan aku bisa merasakan setiap langkah yang kulakukan terasa begitu berat. Mas Milzam berjalan di sampingku, dengan cemas memegangi tanganku, berusaha membimbingku menuju mobil. Aku bisa merasakan mata-mata keluarga yang masih tertuju padaku, beberapa dengan ekspresi khawatir, namun lebih banyak yang tampak terdiam atau bahkan membuang muka seolah-olah tidak ingin terlibat dalam kejadian yang sedang berlangsung. Aku ingin melarikan diri secepat mungkin dari situasi yang sangat memalukan ini. Rasanya, semua yang ada di ruangan itu menjadi tempat yang asing dan tak ramah, bahkan udara pun terasa semakin berat. Di luar, suasana malam begitu sepi, namun aku tidak bisa merasa tenang. Bahkan ketika kami berdua duduk di dalam mobil, rasa cemas dan bingung itu tidak hilang begitu saja. Aku masih merasa tubuhku dipenuhi bentol-bentol merah, dan rasa gatal yang tak tertahankan itu membuatku semakin tidak nyaman. Dalam hati, aku berusaha menenangkan diriku. Ini hanya reaksi alergi. Ini hanya reaksi alergi. Tapi setiap detik yang berlalu, pikiranku semakin kacau. Aku merasa begitu malu, merasa seolah-olah semua yang terjadi itu adalah salahku. Bukankah aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya? Bukankah aku sudah mencoba menjelaskan bahwa aku tidak bisa makan seafood? Mengapa Burina masih bersikeras? Mengapa dia terus saja membuatku merasa seperti ini? Mas Milzam menatapku dengan khawatir. Dinda, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini bukan salahmu, katanya, berusaha meyakinkanku. Tapi meskipun dia mencoba menenangkan aku tidak bisa menahan perasaan terluka yang mendalam. Semua yang terjadi tadi malam terasa seperti sebuah mimpi buruk yang nyata. Aku ingin pergi jauh dari sana, jauh dari Burina dan seluruh keluarganya. Aku tidak tahan lagi berada di tengah-tengah drama yang seolah-olah selalu berakhir dengan aku yang menjadi sasaran, selalu menjadi orang yang direndahkan. Mas, kenapa ibu nggak bisa ngerti aku? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Aku sudah bilang berkali-kali, tapi dia malah nyuruh aku makan udang itu. Kenapa sih dia nggak bisa cuma sedikit hormat sama aku? Air mataku mulai menggenang, dan aku merasa begitu lelah. Lelah dengan semuanya. Dengan Burina yang selalu menentangku, dengan keluarganya yang selalu diam seribu bahasa saat aku disakiti, dan dengan perasaan sakit yang selalu aku pendam setiap kali berhadapan dengan mereka. Mas Milzam memegang tanganku lebih erat, mencoba memberikan kekuatan. Dinda, kamu sudah lakukan yang terbaik. Ibu itu memang gak bisa dimengerti, dan kamu gak bisa mengubah sikapnya. Tapi kamu harus tahu, aku ada di sini, dan aku selalu akan membela kamu. Kata-kata itu sedikit menenangkan, tetapi tetap saja, rasa sakit di hatiku tidak bisa hilang begitu saja. Aku merasa seperti sebuah barang yang tidak dihargai, dipermainkan hanya untuk hiburan orang lain. Setelah beberapa menit perjalanan, kami akhirnya sampai di rumah sakit. Dokter segera memeriksa kondisiku dan memberikan suntikan antihistamin untuk meredakan reaksi alergi yang sedang aku alami. Selama proses pengobatan, aku hanya duduk diam, mataku menatap kosong ke dinding. Rasanya, aku tidak ingin berpikir tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, rasa sakit dan perasaan terluka itu mulai kembali menguasai pikiranku. Kenapa Burina harus mempermalukanku seperti ini di depan keluarga besar? Bahkan setelah aku pergi,
Aku bisa merasakan bisikan-bisikan dari saudara-saudara Mas Milzam yang mungkin masih membicarakan kejadian itu. Mereka pasti menganggapku terlalu berlebihan. Atau lebih parah lagi, mereka mungkin berpikir aku hanya mencari perhatian. Ketika dokter memberiku obat dan menyarankan untuk beristirahat, aku merasa sedikit lega karena rasa gatal itu mulai mereda. Namun, hatiku tetap terasa berat. Aku merasa seolah-olah aku bukan bagian dari keluarga itu. Di sisi lain, Mas Milzam yang selalu berusaha untuk mendukungku, aku tahu, juga merasa kecewa dan marah atas apa yang dilakukan ibunya. Tapi dia juga terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia sangat mencintaiku dan tidak ingin melihatku terluka. Di sisi lain, dia tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan dengan ibunya yang telah membesarkannya. Sesampainya di rumah, aku merasa begitu kosong. Rasanya, aku ingin bersembunyi dari dunia luar dan melupakan semua yang baru saja terjadi. Tetapi Mas Milzam dengan lembut mengajak aku untuk berbicara lebih lanjut, untuk menyusun langkah berikutnya. Dinda, aku tahu ini sangat berat buat kamu. Aku janji, kita akan cari jalan keluar. Aku akan bicara lebih tegas sama ibu. Aku nggak akan biarkan kamu diperlakukan seperti ini lagi, katanya dengan tulus. Aku menatapnya, dan meskipun hatiku terluka, aku tahu bahwa dia berusaha semampunya untuk melindungiku. Namun, dalam hatiku, aku tetap merasa bingung dan kecewa. Seperti ada yang hilang, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali merasa diterima dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan rasa lelah yang luar biasa, baik fisik maupun emosional. Rasa sakit di tubuhku mungkin akan hilang seiring waktu, tetapi rasa sakit yang ada di hatiku karena perlakuan Burina, sepertinya akan terus menghinggapi pikiranku. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi hari-hari ke depan. Aku hanya bisa berharap bahwa Mas Milzam akan tetap di sisiku, dan bahwa kami akan menemukan cara untuk menghadapi semua ini. Namun, satu hal yang pasti, malam itu, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Beberapa detik kemudian, Mas Milzam kembali dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia duduk di sampingku, lalu menatapku dengan penuh perhatian. Dinda, aku nggak tahu lagi harus bilang apa. Aku juga marah sama ibu, tapi aku bingung bagaimana cara menghadapinya. Aku nggak ingin kamu merasa sendiri, apalagi kalau sampai dia bikin kamu merasa nggak dihargai. Suaranya terdengar lembut, tetapi ada sedikit getar di sana. Mungkin karena dia juga merasakan kesulitan dalam posisinya yang terjebak di antara dua dunia yang bertentangan, keluarganya dan aku, istrinya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mas, ini lebih dari sekadar alergi yang aku alami. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan. Aku nggak merasa dihargai. Dari awal aku masuk ke keluarga ini, rasanya selalu ada yang salah. Semua yang aku lakukan seakan nggak pernah cukup. Tapi ini yang paling parah. Ketika kamu mengingatkan mereka tentang alergiku, dia malah nggak peduli. Bahkan bisa tertawa melihat aku menderita. Air mataku mulai menetes tanpa bisa aku tahan lagi. Rasanya seperti ada yang tersumbat di dalam dada. Dan sekarang, semua perasaan itu keluar begitu saja. Mas Milzam mengusap pelan punggung tanganku, mencoba menenangkanku. Aku tahu, Dinda. Aku tahu kamu merasa dipermalukan, dan aku juga marah tentang itu. Aku nggak bisa ngerti kenapa dia bisa sekejam itu. Tapi aku janji, aku nggak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi. Kamu nggak harus menghadapi ini sendirian. Ada kehangatan dalam kata-katanya, tetapi di balik itu, aku tahu ia sendiri bingung harus berbuat apa. Dia selalu berusaha mengimbangiku, tetapi kali ini, Burina melangkah terlalu jauh. Dan aku bisa merasakan betapa beratnya bagi Mas Milzam untuk memilih antara aku, istrinya, dan ibunya yang telah membesarkannya. Malam itu, aku hanya bisa duduk termenung, berusaha untuk menenangkan pikiranku yang kacau. Meski kata-kata Mas Milzam menyentuh hatiku, namun luka yang aku rasakan tetap tak bisa sembuh begitu cepat. Aku ingin sekali melupakan kejadian itu, tetapi kenangan tentang perlakuan Burina yang dingin dan menyakitkan terus terbayang di kepalaku. Aku merasa seolah-olah berada di dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi orang yang mempermalukan dan menyakiti? Esok harinya,
Aku bangun dengan perasaan yang sama. Rasa lelah yang masih ada, serta perasaan kecewa dan terluka itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Mas Milzam terlihat khawatir ketika melihat wajahku yang lesu. Dinda, bagaimana kalau kita liburan sebentar? Mungkin itu bisa membantu kamu untuk sedikit melupakan semuanya. Sarannya, meskipun aku tahu dia sendiri juga sangat lelah menghadapi situasi ini. Aku menatapnya, mencoba untuk tersenyum meskipun hatiku tidak sepenuhnya bisa beranjak dari luka yang dalam. Mungkin itu ide yang baik, jawabku perlahan. Namun di dalam hati, aku tahu, meskipun liburan bisa mengalihkan perhatianku sementara waktu, rasa sakit akibat perlakuan Burina tidak akan hilang dengan begitu saja. Ini lebih dari sekadar makanan atau alergi, ini tentang rasa dihargai, tentang menjadi bagian dari sebuah keluarga yang saling mendukung, bukan saling merendahkan. Aku harus menemukan cara untuk menghadapinya, untuk tidak membiarkan diriku terus berada dalam bayang-bayang perlakuan buruk itu. Aku memandang Mas Milzam dengan penuh harapan, berharap dia benar-benar bisa membantuku keluar dari perasaan ini. Kami memang harus pergi, untuk sejenak menjauh dari semua masalah, tetapi aku tahu perjalanan ini hanya akan berarti jika kami berdua bisa bersama-sama menghadapinya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Esok harinya, aku terbangun dengan perasaan yang berat di dada. Rasa sakit akibat alergi memang sudah hilang, namun luka di hati ini entah kenapa justru semakin dalam. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang terus menghantui, dan aku merasa seolah-olah masih terjebak dalam kesedihan yang tidak kunjung berakhir. Ketika aku membuka mata, aku melihat Mas Milzam yang sudah bangun lebih awal, duduk di samping meja kerja dengan laptop di depannya. Biasanya, aku merasa nyaman berada di dekatnya, tetapi kali ini, aku merasa canggung, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Bukan karena dia bersikap dingin padaku, tapi karena pikiran tentang kejadian semalam begitu menguasai benakku. Hari-hari setelah kejadian makan malam itu berjalan lambat dan penuh ketegangan. Burina mungkin sudah meminta maaf dengan kata-kata yang lembut, tetapi dalam hati aku tahu bahwa permintaan maaf itu bukanlah sesuatu yang tulus. Itu hanya sebuah upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut, sebuah langkah untuk mempertahankan citranya di depan keluarga besar yang mulai ragu dengan sikapnya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia menempatkanku di posisi yang sangat memalukan, bagaimana dia dengan sengaja mengabaikan alergiku hanya untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang manja dan cengeng. Perasaan itu masih menyakitkan, dan aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penghinaan itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa aku harus melakukan sesuatu. Tidak hanya untuk melindungi diriku, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan terus-menerus menjadi korban dari perlakuan buruk Burina. Tentu, aku bukan tipe orang yang suka balas dendam, tetapi aku merasa sudah cukup. Aku merasa dipermalukan di depan banyak orang, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus dianggap remeh hanya karena aku berusaha untuk bersabar dan menghindari konflik. Rencana pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah tentang bagaimana aku bisa membalas perlakuan Burina tanpa harus melibatkan Mas Milzam, karena aku tahu dia sudah cukup tertekan dengan situasi ini. Aku tidak ingin menambah beban perasaannya. Meskipun di satu sisi, aku tahu dia selalu berusaha membelaku. Namun, aku juga tahu bahwa jika aku tidak mengambil sikap, Burina akan terus memanfaatkanku dan keluarganya untuk memenuhi kepuasan dirinya sendiri. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan atau rasa rendah diri karena sikapnya yang selalu merasa benar. Aku mulai mendengar desas-desus tentang perilaku Burina yang tidak begitu mulia. Adik Mas Milzam, Mira, adalah orang pertama yang memberitahuku bahwa ibu mertuaku sering meminjam uang dari saudara-saudara dekatnya tanpa berniat untuk mengembalikannya. Mira, yang juga merasa tidak nyaman dengan sikap Burina, menceritakan bahwa beberapa anggota keluarga mulai merasa bosan dengan kebiasaannya yang tidak bertanggung jawab. Sepertinya, Burina tidak hanya memperlakukan aku dengan buruk, tetapi juga telah lama memanfaatkan kelembutan hati orang lain untuk kepentingannya sendiri. Hal itu memberiku gambaran baru tentang siapa sebenarnya Burina, seorang wanita yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mira bahkan sempat bercerita tentang satu insiden di mana Burina meminjam uang dari kakak iparnya. Namun hingga bertahun-tahun, uang itu tidak pernah dikembalikan.
Kakak ipar itu mencoba menanyakan kapan Burina akan mengembalikan uangnya. Namun Burina justru menghindari dan menanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Mendengar cerita ini, aku mulai merencanakan bagaimana aku bisa mengungkapkan sisi buruk dari Burina ini kepada keluarga besar. Jika dia tidak menghargai orang lain, maka mungkin sudah saatnya untuk menunjukkan kepada semua orang siapa dia sebenarnya. Aku merasa ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi lebih kepada memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas dan penghargaan terhadap orang lain. Aku pun mulai memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana jika aku mengungkapkan kebenaran tentang Burina secara perlahan? Mungkin melalui situasi yang tidak terduga, di mana dia tidak bisa menghindar atau menyangkal perlakuannya. Aku tahu bahwa dengan menaruh sedikit ketegangan di antara anggota keluarga, kebenaran akan mulai muncul dengan sendirinya. Rencana ini bukan untuk menghancurkan Burina, tetapi lebih untuk memberi pelajaran agar dia berhenti memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. Tentu saja, aku harus berhati-hati agar tidak menyakiti Mas Milzam dalam proses ini, tetapi aku merasa bahwa ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Hari itu adalah ulang tahun keponakan Mas Milzam, dan seperti biasa, acara tersebut diadakan di rumah Burina. Setiap tahun, acara ini selalu diwarnai dengan kebahagiaan dan keseruan, meskipun aku tahu bahwa selalu ada ketegangan yang tersisa antara aku dan ibu mertuaku. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Aku datang dengan perasaan yang lebih siap. Aku tidak lagi merasa terintimidasi dengan sikap Burina yang selalu berusaha untuk mendominasi segala hal. Aku merasa, jika aku tidak berbicara sekarang, jika aku terus membiarkan dirinya menginjak-injak batasanku, maka aku tidak akan pernah bisa merasa bebas. Ketika kami tiba di rumah Burina, aku disambut dengan tatapan penuh curiga dari ibu mertuaku. Mungkin dia sudah merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku, meskipun dia tidak mengatakannya langsung. Di meja makan, hidangan sudah tersaji, dan seperti biasa, seafood menjadi menu utama, termasuk kepiting yang terlihat menggoda di tengah meja. Burina langsung menyambut dengan senyuman manis. "Dinda, coba deh, kali ini ibu buatkan kepiting spesial. Pasti enak banget," katanya dengan nada yang penuh harapan. Dia mencoba bermain-main dengan kata-kata, seolah-olah dia benar-benar ingin menunjukkan perhatian. Tetapi aku tahu itu hanyalah bagian dari permainannya. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidak lagi menghindar. "Maaf, Bu, tapi saya tidak bisa makan kepiting," jawabku tegas, menjaga ketenanganku meskipun aku merasakan rasa sakit yang berusaha kubendung. Saya tidak ingin masuk rumah sakit lagi karena kecerobohan ibu dalam menyajikan makanan yang bisa menyebabkan alergi. Semua mata di meja langsung tertuju padaku. Wajah Burina yang sebelumnya penuh senyum berubah seketika menjadi kaku. Ia jelas-jelas tidak mengharapkan jawaban seperti itu dariku. Atmosfer di ruangan itu berubah mendadak. Beberapa anggota keluarga yang hadir mulai terdiam, sementara yang lainnya hanya saling berpandangan, seakan mereka tidak tahu harus berkata apa. "Dasar kamu, Dinda," kata Burina dengan suara yang mulai meninggi, meski dia berusaha keras untuk tetap tenang. "Emangnya ibu ini nggak ngerti apa? Dulu kamu nggak gitu, kok sekarang kayak gini?" Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada yang penuh sindiran. Burina memang selalu begitu. Dia senang memainkan kata-kata untuk merendahkan orang lain, terutama aku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam perangkapnya. Aku sudah cukup sering merasa dipermalukan dan dibodohi oleh permainan verbalnya yang licik. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku dipenuhi dengan perasaan marah dan kecewa. Tetapi aku tahu bahwa inilah waktunya untuk berbicara dengan tegas. Untuk menegaskan bahwa aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. "Bu," kataku sambil menatap matanya, "ini bukan soal saya tidak menghargai masakan ibu. Tapi ini soal kesehatan saya. Saya sudah pernah memberitahu ibu sebelumnya, dan saya berharap itu dihormati." Suasana di meja makan semakin tegang. Beberapa anggota keluarga mulai melirik, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Mungkin mereka juga merasa canggung, atau mungkin mereka terlalu takut untuk menanggapi konflik ini. Yang pasti, aku bisa merasakan ada sedikit dukungan yang mulai muncul dari beberapa orang yang hadir di sana. Burina terlihat semakin frustasi. "Kamu terlalu sensitif, Dinda. Lagi pula kamu masih hidup kan? Nggak bakal mati,"
katanya, berusaha mematahkan argumenku. Aku tahu ini adalah taktiknya, menganggap semua yang aku rasakan tidak penting, menganggap bahwa segala hal yang aku khawatirkan adalah hal remeh. Namun, kali ini aku tidak bisa menyerah. Ibu, ini tentang keselamatan saya, jawabku dengan tegas, berusaha menjaga setiap kata yang keluar dengan penuh keyakinan. Dan saya tidak akan ambil risiko hanya karena ibu merasa saya berlebihan. Aku bisa melihat, meskipun Burina tidak mengatakan apa-apa lagi, ekspresi wajahnya sudah menunjukkan rasa jengkel yang mendalam. Mungkin dia belum pernah melihatku berbicara seperti ini sebelumnya. Namun, justru dengan ketegasan yang aku tunjukkan, aku merasa sedikit lega. Ini adalah langkah pertama untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan dikuasai lagi oleh rasa takut atau kekhawatiran akan reaksi Burina. Aku tahu dia mungkin merasa tersinggung atau marah, tetapi aku juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus merendahkan orang lain tanpa ada konsekuensinya. Aku tidak ingin hidup dengan perasaan tertekan dan takut setiap kali menghadapi keluarganya. Kali ini, aku merasa bahwa aku telah membuat pernyataan yang jelas. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibu mertuaku sekalipun, memperlakukan diriku dengan sembarangan. Setelah kejadian itu, suasana makan malam menjadi semakin tegang. Beberapa orang mulai berbicara pelan-pelan, mencoba meredakan ketegangan, tetapi aku tahu bahwa Burina tidak akan mudah melupakan peristiwa ini. Namun, aku merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Mungkin aku tidak bisa mengubah sikapnya dalam semalam, tapi setidaknya aku sudah menunjukkan bahwa aku tidak akan diam saja. Aku sudah mulai melawan, dan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Sejak saat itu, aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam manipulasi Burina. Kini, aku tahu bagaimana cara untuk mempertahankan batasan dan hak-hakku sendiri. Ketegangan yang terus-menerus menggantung di antara aku dan Burina akhirnya mencapai titik puncaknya. Keputusan untuk menghadapi Burina dengan tegas telah memberi aku rasa lega, tetapi juga menambah ketegangan dalam keluargaku. Mas Milzam, suamiku, yang selama ini berusaha menjadi penengah antara aku dan ibunya, kini berada dalam posisi yang sulit. Aku tahu dia sangat mencintai ibunya, tetapi dia juga mulai merasakan bagaimana perlakuan Burina terhadapku sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keputusan ini bukan hanya soal aku dan Burina, tetapi juga tentang hubungan mereka sebagai ibu dan anak, serta bagaimana aku sebagai istri dan bagian dari keluarga besar harus dihormati. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh dengan ketegangan dan percakapan tidak nyaman tentang alergiku, Mas Milzam akhirnya mengajakku berbicara empat mata. Wajahnya terlihat lelah, dan aku tahu ini bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang beban emosional yang dia bawa. Kami duduk di ruang tamu, saling menatap dengan keheningan yang cukup lama sebelum dia akhirnya membuka mulut. "Dinda, aku tahu kamu sudah sabar selama ini," katanya dengan suara lembut, namun ada ketegasan yang terdengar. "Tapi kamu harus tahu, aku juga merasa tersiksa melihat keadaan ini." Mataku mulai berkaca-kaca, karena aku tahu betapa beratnya posisi yang dia hadapi. Dia selalu berusaha untuk menjadi suami yang baik, tetapi di saat yang sama, dia juga tidak ingin kehilangan ibunya. Aku bisa merasakan kebingungannya. "Aku nggak ingin kamu terus merasa disakiti. Aku nggak bisa membiarkan ibu berbuat seperti itu padamu lagi," lanjut Mas Milzam dengan tegas. Aku menatapnya, merasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa sangat dihargai dan disayangi karena dia mengerti apa yang aku rasakan. Tetapi di sisi lain, aku merasa cemas tentang bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi hubungan mereka. "Aku cinta ibu, Dinda," katanya lagi, "tapi aku juga cinta kamu. Aku tidak bisa membiarkan kamu terus-terusan merasa seperti ini." Aku merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi juga terkejut. Mas Milzam akhirnya membuat keputusan yang berat, dan aku tahu itu bukan hal yang mudah baginya. Keesokan harinya, Mas Milzam memutuskan untuk berbicara langsung dengan Burina. Kami pergi bersama ke rumah ibu mertuaku, dan suasana di mobil terasa sangat tegang. Mas Milzam tidak banyak bicara sepanjang perjalanan, dan aku pun tidak ingin mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuatnya semakin stres. Dalam hatiku, aku merasa khawatir tentang bagaimana Burina akan bereaksi, dan apakah dia akan mengerti keputusan yang diambil oleh anaknya. Aku tahu bahwa Burina bukanlah sosok yang mudah menerima penolakan.
apalagi jika itu datang dari orang yang sangat dekat dengannya, seperti anaknya sendiri. Aku juga takut bahwa Burina akan memutarbalikkan kata-kata Mas Milzam dan mencoba memanipulasi perasaannya. Namun, aku percaya bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat. Burina perlu tahu bahwa ada batasan yang tidak bisa dilanggar, dan bahwa aku juga berhak dihormati dalam keluarga ini. Begitu kami tiba di rumah Burina, suasana langsung terasa canggung. Ibu mertuaku menyambut kami dengan senyum datar, dan aku bisa melihat bagaimana Mas Milzam mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang berat itu. Kami duduk di ruang tamu, dan Mas Milzam langsung memulai pembicaraan. "Ibu, aku ingin bicara tentang apa yang terjadi belakangan ini," kata Mas Milzam, suaranya tegas namun penuh rasa hormat. "Aku tahu ibu selalu ingin yang terbaik untuk keluarga kita, tapi aku nggak bisa terus diam ketika Dinda merasa dihina dan diabaikan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dan meskipun aku mencoba untuk tetap tenang, hatiku berdebar kencang. Ini adalah percakapan yang bisa mengubah banyak hal, dan aku tahu bahwa setelah ini, hubungan kami dengan Burina tidak akan pernah sama lagi." Burina terlihat terkejut mendengar pernyataan Mas Milzam. Wajahnya langsung berubah, dan aku bisa melihat kemarahan yang mulai muncul di matanya. "Kamu juga terpengaruh sama Dinda?" tanyanya dengan nada tinggi, penuh sindiran. "Kenapa kamu nggak pernah lihat bagaimana susahnya ibu berusaha menjaga semuanya? Kamu hanya terpengaruh oleh cerita-cerita yang nggak jelas." Aku tahu dia merasa tersinggung, dan itu wajar. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Mas Milzam menanggapi itu. Dengan tenang, dia menjawab, "Ibu, ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang bagaimana aku ingin Dinda dihormati dalam keluarga ini. Aku nggak bisa terus membiarkan dia diperlakukan seperti itu." Aku bisa melihat ekspresi Burina yang mulai berubah, dari kebingungan menjadi kemarahan. Namun, kali ini, Mas Milzam tidak mundur. Dia sudah mengambil sikap, dan ini adalah perbincangan yang sangat penting. Selama percakapan itu, aku tidak banyak berkata-kata. Aku memilih untuk memberi ruang bagi Mas Milzam untuk mengungkapkan perasaannya, meskipun aku bisa merasakan betapa beratnya percakapan ini untuknya. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit takut tentang bagaimana Burina akan bereaksi. Aku tahu dia bukan orang yang mudah untuk menerima perubahan, dan jika dia merasa terancam, bisa saja dia akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, aku juga tahu bahwa jika kami tidak melakukan ini sekarang, maka hubungan kami dengan Burina tidak akan pernah berubah. Kami akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Konflik yang tak pernah selesai, ketegangan yang tak pernah mereda. Akhirnya, setelah beberapa saat, Burina diam. Wajahnya tampak kesal, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata kasar atau membantah lagi. Dia sepertinya sadar bahwa kali ini Mas Milzam tidak akan mundur. Ini adalah titik balik, dan aku bisa merasakan bagaimana suasana di ruangan itu mulai sedikit melunak. "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, aku nggak bisa memaksamu lagi," kata Burina dengan nada yang lebih rendah, meskipun aku tahu bahwa kata-katanya masih disertai rasa kecewa. Meskipun dia tidak mengakui kesalahannya, aku tahu bahwa keputusan Mas Milzam untuk memilih aku adalah sebuah langkah besar. Aku merasa sangat dihargai dan disayangi, dan lebih penting lagi, aku merasa bahwa kami sebagai pasangan mulai bisa berdiri tegak bersama. Setelah percakapan itu, Mas Milzam dan aku pulang dalam keheningan, tetapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mengikat kami, tidak ada lagi rasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa bahwa kami telah melalui sebuah ujian besar dalam hubungan kami, dan kami berhasil menghadapinya bersama. Sebuah babak baru dimulai, di mana kami bisa lebih fokus pada kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga kami, tanpa terus-menerus dihantui oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh Burina. Setelah keputusan Mas Milzam untuk berbicara tegas dengan Burina, suasana di dalam keluarga mulai terasa lebih tegang. Meskipun Burina tampak menerima kenyataan bahwa anaknya tidak bisa lagi dipermainkan sesukanya, dia tetap berusaha mempertahankan citra dirinya di depan anggota keluarga lainnya. Namun, bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa dibodohi. Ada banyak hal yang selama ini terselubung rapat di balik tirai kesuksesan semu yang Burina coba bangun. Permainan uang yang licik, manipulasi emosional yang halus, dan banyak rahasia gelap yang dia coba sembunyikan. Awalnya,
Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di balik layar dalam keluarga ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulai ada celah-celah kecil yang terbuka, menunjukkan sisi lain dari Burina yang selama ini tersembunyi. Salah satunya adalah masalah utang piutang yang ternyata sudah berlarut-larut. Beberapa kali, aku mendengar perbincangan tidak langsung antara saudara-saudaranya tentang Burina yang sering meminjam uang, tanpa niat untuk mengembalikannya. Mas Milzam, yang sejak awal tidak tahu menahu tentang masalah ini, mulai merasakan ada yang tidak beres ketika beberapa anggota keluarga menghindar untuk berbicara dengannya tentang hal-hal yang lebih mendalam. Mereka semua sepertinya memiliki ketakutan yang sama. Takut Burina akan marah atau berbalik menyudutkan mereka jika rahasia-rahasia ini terbongkar. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan Mas Milzam ketika dia mulai menyadari bahwa ibunya bukan hanya seseorang yang manipulatif, tetapi juga seseorang yang sangat lihai dalam menutupi keburukannya. Sebagai seorang anak, tentu saja ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi Mas Milzam, karena dia selama ini menganggap ibunya sebagai sosok yang penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, setelah semua yang terjadi, kenyataan itu mulai meruntuhkan gambaran ideal tentang Burina yang selama ini dia punya. Di tengah kebingungannya, dia mulai mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar. Suatu sore, saat kami sedang berkumpul dengan keluarga besar di rumah Burina, sebuah kejadian tak terduga mengungkapkan segalanya. Salah satu ipar laki-laki Mas Milzam, Pak Agus, yang selama ini selalu terlihat tenang dan tidak banyak bicara, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan suara yang agak tegang, Pak Agus membuka perbincangan yang selama ini mungkin hanya menjadi topik di balik pintu tertutup. "Ibu, sudah berapa kali ibu meminjam uang dari kami tanpa mengembalikannya?" tanya Pak Agus dengan nada yang cukup tinggi. Semua mata langsung tertuju padanya, dan suasana ruangan yang sebelumnya penuh tawa dan obrolan ringan mendadak hening. Burina, yang biasanya sangat lihai dalam mengelak, kali ini tampak kebingungan. Wajahnya berubah pucat, dan dia tampak mencoba mencari kata-kata untuk membela dirinya, tetapi itu tidak datang. "Apa maksudmu?" Burina akhirnya bertanya, berusaha terdengar tenang meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun, Pak Agus tidak memberikan ruang untuk permainan kata-kata. "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Kami semua tahu tentang utang-utang yang ibu masih belum bayar. Sudah cukup lama, dan kami mulai lelah menunggu. Kami sudah sangat sabar." Tiba-tiba, suasana yang semula riuh berubah menjadi sangat serius. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya hanya mendengarkan, kini mulai saling berpandangan, merasa tidak nyaman dengan situasi yang berkembang. Aku bisa melihat wajah Burina yang mulai memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa rahasia ini akan terungkap begitu cepat, dan dia jelas merasa terpojok. Dengan gemetar, dia mencoba memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Namun semakin dia berbicara, semakin tidak meyakinkan kata-katanya. "Itu hanya masalah kecil, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan," katanya dengan suara yang mulai meninggi. "Aku sudah berniat untuk mengembalikannya, tapi saat ini belum ada kesempatan." Tapi, tentu saja, kata-kata itu tidak cukup meyakinkan. Semua anggota keluarga yang hadir mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan cerita yang dia bangun selama ini. Pak Agus yang selama ini sabar akhirnya mengeluarkan bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. "Rin, ini bukan hanya soal uang. Ini sudah mengganggu hubungan kita sebagai keluarga. Kita semua sudah cukup lama bersabar, tapi sekarang sudah saatnya untuk menyelesaikan ini." Dia kemudian mengeluarkan beberapa bukti transaksi dan catatan yang menunjukkan bahwa Burina memang sudah berhutang pada hampir semua anggota keluarga, dan tidak ada niat untuk melunasinya. Ketegangan yang awalnya hanya terasa di antara beberapa orang, kini merembet ke seluruh keluarga. Burina yang biasanya bisa menyembunyikan segalanya dengan baik, akhirnya tampak seperti tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Semua mata tertuju padanya, dan aku bisa merasakan betapa hancurnya dia saat itu. Mas Milzam yang awalnya hanya berdiri diam, kini mulai merasa sangat kecewa dan marah. "Ibu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu selalu menyembunyikan semuanya?" Suaranya bergetar, tidak hanya karena kemarahan, tetapi juga karena rasa sakit yang mendalam. "Aku selalu berusaha percaya padamu, tapi ini? Kenapa kamu harus menyembunyikan hal-hal seperti ini dari keluarga?"
Burina tidak bisa lagi berkata apa-apa. Dia hanya bisa menundukkan wajahnya, tampak sangat malu dan terpojok. Aku bisa merasakan betapa sulitnya posisi Mas Milzam. Ini bukan hanya tentang Burina yang memanipulasinya, tetapi juga tentang bagaimana dia harus menerima kenyataan bahwa selama ini dia telah dibohongi oleh ibunya sendiri. Beberapa anggota keluarga yang lain mulai bersuara, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Burina. Mereka merasa dikhianati dan dipermainkan, dan tidak ada yang bisa lagi membela Burina setelah semua bukti yang terungkap. Di tengah keheningan yang mencekam, Burina akhirnya mengakui kesalahannya, tetapi dengan cara yang sangat tipis. Ya, aku memang berutang. Tapi aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu semua, ujarnya dengan suara pelan. Aku hanya kesulitan, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Namun, penyesalannya terasa sangat terlambat. Semua orang sudah mengetahui segalanya, dan tidak ada lagi yang bisa diputarbalikkan. Skandal ini akhirnya terbongkar dengan cara yang sangat dramatis, dan meskipun Burina mencoba untuk meredakan situasi, kami semua tahu bahwa ini adalah titik balik besar dalam keluarga kami. Kepercayaan yang selama ini terjalin antara Burina dan anggota keluarga lainnya kini hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi kebusukan yang selama ini disembunyikan. Kami semua, termasuk Mas Milzam, harus menerima kenyataan pahit bahwa ibu yang kami hormati selama ini ternyata menyembunyikan begitu banyak kebohongan. Ini adalah pelajaran besar bagi kami semua, bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya, dan karma akan selalu menemukan jalannya. Setelah skandal besar terbongkar, hidup kami di keluarga besar berubah drastis. Sebelumnya, meskipun ada ketegangan yang tersembunyi di balik sikap Burina yang manipulatif, kami semua, termasuk aku dan Mas Milzam, berusaha menjaga kedamaian dan keharmonisan di keluarga besar. Namun, kini, setelah kebenaran tentang utang-utang Burina terbongkar, suasana menjadi sangat berbeda. Tidak ada lagi senyum-senyum terpaksa atau basa-basi dalam pertemuan keluarga. Ketika kebohongan seorang anggota keluarga terungkap, bukan hanya hubungan dengan orang tersebut yang terguncang, tetapi juga hubungan dengan seluruh jaringan keluarga yang lebih luas. Seperti bom waktu yang akhirnya meledak, semua orang yang selama ini merasa diperdaya oleh Burina kini mulai membuka mata mereka. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan Mas Milzam saat itu. Meskipun dia telah berusaha untuk memahami ibunya, meskipun dia berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan Burina, kenyataan ini sangat memukulnya. Dia yang selama ini tidak tahu menahu tentang masalah keuangan ibunya, akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa ibu yang dia anggap bisa diandalkan ternyata memiliki banyak rahasia gelap. Aku tahu betapa berat bagi Mas Milzam untuk menyadari bahwa ibunya telah membiarkan hubungan keluarga terjalin dengan dasar kebohongan. Tetapi, semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit bagi siapapun untuk membela Burina. Sikap anggota keluarga lainnya pun mulai berubah. Beberapa dari mereka yang dulunya selalu bersikap hangat dan ramah kepada Burina, kini mulai menjaga jarak. Ipar-iparku yang dulunya selalu memuji Burina sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih, kini mulai berbicara dengan nada yang lebih hati-hati dan penuh kewaspadaan. Mereka mulai merasa cemas tentang kemungkinan mereka juga menjadi korban manipulasi Burina di masa depan. Bahkan, beberapa anggota keluarga yang paling dekat dengannya mulai memendam rasa kecewa yang dalam. Mereka mulai bertanya-tanya apakah selama ini mereka telah diperlakukan dengan cara yang sama, dibohongi, dimanfaatkan, dan diperalat demi keuntungan pribadi Burina. Di sisi lain, meskipun tidak secara terbuka, aku bisa merasakan bahwa mereka mulai melirik Mas Milzam dan aku dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, aku selalu merasa sedikit terisolasi dalam keluarga besar ini. Mungkin karena aku bukanlah bagian dari keluarga yang lebih lama, atau karena hubungan aku dan Burina selalu penuh dengan ketegangan. Namun, sekarang aku bisa merasakan bahwa mereka mulai melihatku dengan lebih simpatik. Mereka tahu betapa besar perjuangan yang aku lakukan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga, dan bagaimana aku berusaha untuk tetap tenang meskipun sering diperlakukan tidak adil. Mereka mulai mengerti bahwa aku bukanlah sosok yang mencari masalah, tetapi seseorang yang hanya ingin dihormati dalam keluarganya sendiri. Namun, meskipun beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan rasa simpati, tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka tetap menjaga jarak.
Beberapa merasa bahwa menghindar adalah cara terbaik untuk menghindari konflik lebih lanjut. Mereka takut jika terlalu dekat dengan Mas Milzam dan aku, mereka akan dianggap sebagai pihak yang mendukung kami, yang pada akhirnya bisa berisiko merusak hubungan mereka dengan Bu Rina. Ini adalah situasi yang sangat rumit, karena di satu sisi, mereka merasa harus mendukung kebenaran, tetapi di sisi lain, mereka juga tidak ingin terjebak dalam permainan Bu Rina yang sudah lama mereka kenal. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku melihat bagaimana hubungan dalam keluarga mulai terbelah. Pada awalnya, ada banyak percakapan yang terjadi di belakang pintu tertutup, bisik-bisik antara saudara-saudaranya yang merasa bingung dan cemas. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka juga harus berbicara lebih terbuka mengenai masalah yang selama ini mereka pendam. Aku tahu banyak dari mereka yang merasa dikhianati, baik dalam hal keuangan maupun emosional, oleh Bu Rina yang seringkali menggunakan taktik manipulasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi masalah terbesar bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, soal bagaimana selama ini Bu Rina menanamkan rasa takut di hati mereka dengan cara yang sangat halus, membuat mereka merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat. Tentu saja, ada beberapa yang lebih memilih untuk tetap diam. Mereka yang tidak ingin terlibat dalam konflik besar ini, yang memilih untuk menjaga status quo, meskipun mereka tahu bahwa ada banyak hal yang salah dalam cara Bu Rina mengelola keluarganya. Mereka memilih untuk tidak berbicara atau tidak mengambil sisi, berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Namun, semakin lama mereka berdiam diri, semakin jelas bahwa ketidakpedulian mereka hanya memperburuk keadaan. Ini bukan lagi tentang menjaga kedamaian keluarga, tetapi tentang menutup mata terhadap kenyataan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Dari sudut pandangku, aku merasa semakin terpisah dari mereka yang memilih untuk tidak terlibat. Aku bisa mengerti keinginan mereka untuk tidak memperburuk keadaan, tetapi aku juga merasa bahwa mereka tidak cukup berani untuk menghadapi kenyataan. Mereka lebih memilih untuk menyembunyikan kebenaran daripada menghadapinya dengan kepala tegak. Aku dan Mas Milzam, meskipun diliputi rasa cemas, memutuskan untuk tetap berdiri teguh dengan apa yang kami percayai. Kami tahu bahwa kebenaran selalu ada, dan meskipun mungkin itu akan menyakiti banyak orang, kami tidak bisa berdiam diri lagi. Kami tidak bisa membiarkan Bu Rina terus memanipulasi dan mengendalikan hidup kami, atau hidup orang lain, hanya demi keuntungan pribadinya. Pada suatu pertemuan keluarga setelah skandal terbongkar, ketegangan semakin terasa. Beberapa anggota keluarga mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaan mereka terhadap Bu Rina, dan meskipun suasana menjadi lebih jujur, itu tidak serta-merta membuat keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, perasaan kecewa dan rasa sakit semakin dalam. Ada yang merasa ditipu, ada yang merasa dikhianati, dan ada yang merasa kesulitan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Semua orang mencoba mencari cara untuk melanjutkan hidup mereka, tetapi tidak ada yang bisa kembali ke keadaan semula. Kepercayaan yang telah terkikis tidak bisa dengan mudah dipulihkan. Bu Rina yang dulu dihormati kini menjadi sosok yang dicurigai dan dihindari. Di sisi lain, aku dan Mas Milzam semakin dekat, semakin kuat sebagai pasangan. Kami menyadari bahwa kami harus saling mendukung lebih dari sebelumnya, karena perpecahan dalam keluarga ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kami. Mas Milzam menjadi lebih tegas, lebih mampu menjaga jarak dengan ibunya, sementara aku semakin belajar untuk mengatur batasan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami juga tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidup kami, tanpa lagi terperangkap dalam ketegangan yang ditimbulkan oleh Bu Rina. Keluarga kami, meskipun terpecah, perlahan mulai menemukan jalan baru untuk menjalani hubungan yang lebih jujur dan terbuka. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Kejatuhan Bu Rina tidak terjadi secara tiba-tiba, meskipun begitu banyak orang dalam keluarga yang sebelumnya merasa terperangkap oleh pesona dan kekuasaannya. Setelah skandal utang terbongkar, hubungan antara Bu Rina dan anggota keluarga lainnya perlahan-lahan memburuk. Tak ada lagi senyuman yang tulus saat pertemuan keluarga berlangsung. Tidak ada lagi basa-basi hangat yang biasa mengisi percakapan-percakapan kecil di antara anggota keluarga. Semua yang dulu terlihat sempurna kini mulai terkoyak satu persatu, dan Bu Rina seakan terjebak dalam ruang yang semakin sempit. Aku bisa merasakan betapa beratnya keadaan yang harus dia hadapi. Sebelumnya,
Meskipun dia terkadang menyebalkan, Burina masih bisa memainkan peranannya dengan sangat baik. Sebagai ibu yang penuh kasih sayang, sebagai ibu mertua yang seolah-olah selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun, setelah semua kebohongan dan manipulasi terungkap, tak ada lagi yang bisa ditutupi. Para anggota keluarga yang sebelumnya selalu berada di sekitarnya, kini mulai menjauh. Mereka mulai merasa lelah dengan sikapnya yang seringkali menjatuhkan mereka dalam situasi yang tidak nyaman. Yang paling menyakitkan bagi Burina adalah kenyataan bahwa orang-orang yang dulu selalu mendukungnya, kini tidak lagi bisa percaya padanya. Kehidupan sosial Burina yang dulu sangat aktif dan terhormat mulai terpecah. Tidak ada lagi undangan untuk acara-acara besar. Tidak ada lagi pertemuan rutin keluarga yang selalu dipenuhi dengan tawa. Semua itu berubah begitu cepat setelah kebohongan besar terungkap. Bahkan orang-orang terdekat, yang selama ini seakan takut untuk berbicara, kini mulai membuka suara. Ipar-iparku yang sebelumnya selalu menjaga jarak, kini mulai berbicara lebih terbuka tentang betapa sulitnya mereka menjaga hubungan dengan Burina. Mereka mengungkapkan rasa kecewa mereka yang mendalam terhadap sikap Burina yang manipulatif dan seringkali menjadikan mereka sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri. Semua orang merasa tertipu, dan semuanya merasa dihianati, termasuk aku dan Mas Milzam. Saat Burina mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan meminta maaf secara terbuka, itu justru memperburuk keadaan. Permintaan maafnya tidak lagi dianggap tulus. Semua yang dia katakan terkesan sebagai usaha untuk menyelamatkan muka, dan bukan sebagai bentuk penyesalan yang sesungguhnya. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali perhatian keluarga, tetapi usahanya seringkali terkesan dipaksakan. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan nada menyesal, semakin banyak orang yang merasa bahwa itu hanyalah cara lain untuk memanipulasi mereka agar kembali mendukungnya. Dalam hati, aku merasa bahwa Burina tidak benar-benar menyesal. Dia hanya takut kehilangan kekuasaan dan kontrol yang selama ini dia nikmati. Namun, puncaknya datang ketika Burina tidak lagi bisa mengandalkan orang-orang di sekitar untuk mendukungnya. Satu demi satu, mereka mulai menjauh. Bahkan ayah Mas Milzam, yang sebelumnya sangat mendukung Burina, kini mulai mempertanyakan tindakan-tindakannya. Ayahnya, yang dikenal sebagai pria yang tenang dan penuh pengertian, akhirnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap Burina dengan cara yang sangat tegas. "Kamu sudah melewati batas, Rina," kata ayah Mas Milzam suatu hari, saat mereka berdua berbicara empat mata. "Ini bukan hanya soal uang. Ini soal bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan perasaan mereka. Kalau kamu tidak bisa menghargai keluarga, kamu tidak akan mendapatkan dukungan dari kami." Kalimat itu membuat Burina terdiam. Biasanya, dia bisa memutarbalikkan kata-kata dan memanipulasi keadaan. Tetapi kali ini, dia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Ayah Mas Milzam sudah kehilangan kepercayaan padanya, dan itu adalah pukulan besar. Semakin lama, semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa Burina bukan lagi sosok yang layak untuk dihormati atau dipuji. Bahkan teman-temannya yang dulu selalu hadir dalam acara-acara sosial yang diadakan Burina, kini mulai menghindar. Mereka yang dulu selalu memuji Burina karena kemampuannya menjaga penampilan, kini merasa jijik dengan cara hidupnya yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Di mata mereka, Burina hanyalah seorang wanita yang kejam dan tidak bisa dipercaya. Dia yang dulu merasa memiliki segalanya, kini terjebak dalam kesepian yang sangat dalam. Semakin banyak orang yang menjauh darinya, semakin ia merasa terisolasi dan terbuang. Namun, meskipun Burina berada dalam posisi yang sangat terpuruk, dia tetap berusaha mencari cara untuk mengembalikan statusnya. Dia mulai melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian, berusaha untuk mengundang orang-orang kembali ke dalam kehidupannya. Beberapa kali, dia mengundang anggota keluarga untuk berkumpul, mencoba membangun kembali hubungan yang telah hancur. Namun, usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Setiap kali dia membuka pembicaraan dengan anggota keluarga, mereka semua hanya bisa menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidup mereka. Tidak ada yang benar-benar percaya padanya lagi. Meskipun Burina terus mengulangi permintaan maafnya, itu semua terasa kosong dan tidak berarti. Dia terlalu banyak membuat kesalahan,
dan sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengubah segalanya. Sebagai seorang ibu dan mertua, Burina kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada lagi kasih sayang yang tulus dari anak-anak atau menantunya. Tidak ada lagi rasa hormat dari anggota keluarga lainnya. Yang ada hanyalah rasa kecewa, kebencian, dan penolakan. Aku bisa melihat betapa dia berjuang untuk menerima kenyataan ini, tetapi semakin dia berusaha memperbaiki keadaan, semakin jelas bahwa semuanya sudah terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Tidak ada lagi ruang baginya untuk melarikan diri. Burina telah mencapai titik terendah dalam hidupnya, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di tengah kehancuran yang melanda Burina, hidup kami, aku dan Mas Milzam, mulai menemukan jalannya sendiri. Kejatuhan ibu mertua yang pernah begitu berkuasa di keluarga besar kami, membuat kami semakin mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari mengikuti aturan yang dipaksakan oleh orang lain, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas. Burina mungkin sedang menghadapi akibat dari perbuatannya, tetapi aku merasa bahwa ini adalah momen untuk aku dan Mas Milzam tumbuh lebih kuat bersama. Kami harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang selama ini kami hormati, bahkan yang seharusnya menjadi pendukung kami, justru menjadi orang yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Namun, daripada terjebak dalam permainan kotor itu, kami memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda. Aku dan Mas Milzam mulai membatasi kontak dengan keluarga besar, terutama dengan Burina. Setelah begitu banyak kejadian yang merusak kepercayaan kami padanya, tidak ada lagi yang bisa kami harapkan dari hubungan itu selain ketegangan yang tak kunjung usai. Kami memutuskan untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga kami, dan kami tahu itu berarti membatasi interaksi dengan orang-orang yang selalu membawa masalah. Kami tidak ingin hidup terjebak dalam kekecewaan dan kebencian yang ditumbuhkan oleh Burina, jadi kami memilih untuk fokus pada kebahagiaan kami sendiri. Kami mulai mendekatkan diri lebih lagi, mempererat hubungan kami, dan belajar untuk saling mendukung lebih dari sebelumnya. Mas Milzam, yang sebelumnya selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara keluarganya dan aku, kini lebih berani mengambil sikap tegas terhadap ibunya. Aku merasa lebih dihargai, lebih dilindungi, dan lebih mencintai suamiku setiap harinya. Aku dan Mas Milzam semakin berkembang. Kami tidak hanya tumbuh sebagai pasangan, tetapi juga sebagai individu yang lebih kuat. Kami memutuskan untuk membangun hidup kami dari dasar, berfokus pada kebahagiaan dan masa depan kami. Kami melakukan perjalanan bersama, menikmati waktu berkualitas tanpa harus terganggu oleh tekanan dari pihak luar, terutama dari Burina yang selalu membawa energi negatif. Setiap kali kami bersama, aku merasa lebih bahagia. Aku merasa dihargai, merasa aman, dan merasa bahwa aku adalah bagian dari sebuah hubungan yang saling mendukung. Mas Milzam selalu ada untukku, dan kami saling belajar bagaimana menghadapi dunia ini bersama-sama. Tidak ada lagi perasaan ketakutan atau kecemasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami bisa menghadapinya. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa menutupi rasa kasihan yang kadang muncul ketika melihat Burina. Meskipun dia telah melakukan begitu banyak kesalahan dan merusak banyak hubungan, dia tetaplah seorang ibu, dan aku tahu bahwa di dalam dirinya ada kerinduan untuk kembali diperhatikan, untuk dihargai. Tetapi, meskipun aku merasa kasihan, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan dirinya mengendalikan hidupku lagi. Semua yang telah dia lakukan telah cukup memberi pelajaran yang berharga tentang batasan, tentang pentingnya menjaga integritas, dan tentang bagaimana karma selalu datang pada waktunya. Burina memang jatuh, tetapi aku dan Mas Milzam bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kami memilih untuk tidak terperangkap dalam permainan kekuasaan dan manipulasi yang pernah dia coba lakukan terhadap kami. Kami memilih untuk berjalan di jalan yang lebih baik, dan meskipun perjalanannya penuh tantangan, kami tahu bahwa itulah yang akan membawa kami menuju kebahagiaan yang sejati. Kami akan terus maju, membangun hidup yang lebih baik dan lebih bermakna, tanpa rasa takut, tanpa rasa terintimidasi, dan tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun selain diri kami sendiri.